Istriku selingkuh dengan atasanku, rahasia besar terungkap saat aku tahu putriku bukan anak kandungku. Ke Ira. Kira itu anak siapa sebenarnya? Naura menunduk. Anak dia, bisiknya. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Bayi mungil yang kupeluk setiap hari, yang kugendong saat menangis, yang kuberi nama Kira, bukan darah dagingku. Namaku Wistara Basit Aldari, tapi semua orang biasa memanggilku Tara. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Wonosobo. Desa kami dikelilingi perbukitan dan udaranya sejuk. Di sana, pagi hari, selalu disambut kabut tebal yang menyelimuti sawah-sawah berundak, serta aroma tanah basah yang khas. Ayah dan ibuku adalah guru SD yang sudah puluhan tahun mengabdi. Hidup mereka penuh pengabdian, tanpa pernah mengejar kemewahan. Mereka tidak kaya, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah kami berdua, aku dan adik sepupuku yang diasuh oleh mereka sejak kecil, karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Rumah itu dibangun dengan kayu jati bekas dan dinding plesteran yang mulai retak-retak. Lantainya keramik putih bergaris hitam, dan atapnya bergenteng tanah liat yang kadang bocor saat hujan deras. Di pojok depan ada taman kecil tempat ibuku menanam bunga mawar dan melati. Bau tanah basah dan dedaunan selalu tercium ketika pagi hari. Meski sederhana, rumah itu adalah tempat aku tumbuh, belajar tentang arti kesederhanaan dan keteguhan hati. Setelah lulus kuliah di Yogyakarta dengan jurusan manajemen perbankan, aku bekerja di sebuah bank swasta besar di Jakarta. Aku bekerja keras, tak kenal lelah. Jabatanku naik cepat, dari staf sampai menjadi manajer dalam waktu kurang dari 4 tahun. Banyak orang iri, banyak juga yang mencibir. Cepet banget naik, pasti punya kedekatan sama bos, begitu kata mereka. Tapi aku cuek. Aku percaya pada kemampuan diri sendiri. Aku baru menikah di usia 28 tahun. Terlambat, kata orang. Tapi bagi aku, cinta itu bukan soal usia. Naura. Namanya Naura Fitria. Cantik, seksi, dengan senyum yang bisa membuat siapa saja terpana. Tubuhnya ramping, pinggangnya kecil, dadanya. Banyak rekan kerja yang tidak sungkan memberikan pujian padaku. Beruntung banget lo, Tara, kata mereka. Dan aku percaya itu. Kami menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Upacara dilangsungkan di aula kecil milik kelurahan. Naura memakai kebaya putih dengan riasan natural. Aku masih ingat betul detik-detik saat dia masuk, berjalan pelan, senyumnya menyinarkan hariku. Aku merasa seperti mimpi. Dengan ini, saya nyatakan kamu resmi menjadi suami saya. Bisiknya saat acara ijab kabul. Matanya berkaca-kaca. Hatiku hangat. Saat itu, aku merasa hidupku sempurna. Seorang istri cantik, jabatan mapan, dan masa depan cerah. Bahkan beberapa minggu setelah menikah, aku dipromosikan menjadi manajer. Banyak orang bilang itu kebetulan, tapi ada juga yang menyindir. Dapat jalan karena istri cakep kali ya. Tapi aku cuek. Aku yakin pada kemampuan diri sendiri. Hingga beberapa bulan pasca pernikahan, pekerjaanku semakin berat. Proyek-proyek yang diberikan atasanku, Pak Aldo Mahendra, seringkali tidak masuk akal. Dia adalah direktur operasional bank kami, sosok yang karismatik, tetapi dingin dan sulit ditebak. Apa ini? Ini kan nggak masuk logika. Kenapa harus pakai sistem manual segala? Gumamku saat membuka dokumen proyek baru. Naura sedang menyeduh teh di dapur. Dia mendengar keluhanku dan datang. Ada apa sayang? Tanyanya lembut. Proyek baru lagi. Gak habis pikir, kenapa kita harus pakai sistem manual? Padahal semua sudah digital. Dia tersenyum samar. Itu kan kebijakan bos. Kamu kan manajer sekarang, pasti dapat proyek ribet. Aku menghela napas. Iya juga sih, cuman rasanya, kok kayaknya sengaja disusahin ya? Naura meletakkan secangkir teh di mejaku. Jangan mikir macam-macam, kamu pasti bisa, aku yakin. Aku tersenyum tipis. Makasih. Tanpa kamu aku pasti udah stres duluan. Beberapa hari berselang, aku pulang larut malam. Hampir jam 12.
Naura sudah tidur. Aku mencium keningnya pelan, lalu duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang belum sempat diganti dari meja rias. Di sanalah awal dari segalanya. Kehidupan baruku. Tapi entah mengapa, meskipun semua tampak indah, ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti bayangan gelap yang perlahan mendekat. Aku belum tahu apa itu. Tapi aku yakin sesuatu sedang terjadi di balik layar kehidupanku yang terlihat sempurna. Sejak promosi menjadi manajer, hidupku berubah. Bukan hanya soal jabatan dan gaji yang naik, tapi juga beban kerja yang semakin berat. Aku hampir setiap hari pulang larut malam. Bahkan kadang, aku tidak sempat makan siang karena harus menyelesaikan laporan ke Pak Aldo. Aku masih ingat betul bagaimana dia memperlakuku. Kadang seperti mentor, kadang seperti musuh. Dia sering memujiku di depan tim, tapi saat kami berdua saja, dia bisa sangat dingin dan menyindir. Aku merasa seperti selalu diuji. Kamu terlalu lembut, Tara. Dunia perbankan ini keras. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan tertinggal, katanya suatu kali. Aku hanya mengangguk. Iya, Pak. Saya akan coba lebih tegas. Tapi bukan hanya tekanan dari kantor yang mulai terasa. Di rumah pun, hubunganku dengan Naura mulai berubah. Dulu, sebelum menikah, kami selalu saling cerita. Sekarang, kadang aku pulang, dia sudah tidur. Jika belum, HP-nya selalu menyala di tangannya. Ia jarang mendongak ketika aku masuk. Aku capek banget hari ini, kataku sambil melepas jas dan dasi. Kita makan bareng yuk, sayang. Aku beli nasi ayam penyet favoritmu. Naura tersenyum, tapi matanya tak lepas dari layar HP. Maaf ya, sayang. Aku udah makan tadi. Lagian aku lagi meeting online sama tim HR. Meeting jam segini? Tanyaku heran. Kantor kamu kan biasanya sampai jam 5, dia menghela napas. Ini meeting lanjutan dari Pak Aldo. Kamu kan manajer pasti ngertilah gimana bos macam dia. Aku diam. Hatiku tidak nyaman. Tapi aku mencoba cuek. Beberapa minggu berlalu, situasi semakin aneh. Naura sering keluar malam tanpa alasan jelas. Kadang bilang ada acara kantor, kadang teman, kadang bahkan langsung tidur tanpa banyak bicara. Aku mulai curiga. Suatu malam aku sengaja pulang lebih awal. Jam 8 malam. Biasanya aku baru pulang jam 10 atau lebih. Saat aku membuka pintu rumah, lampu mati. Rumah gelap. Naura? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu ruang tamu. HP-nya tergeletak di atas meja. Masih menyala. Aku melihat notifikasi WhatsApp dari nomor asing. Sayang, maaf aku telat. Macet parah. Aku tunggu kamu di tempat biasa. Jantungku berdebar. Aku membuka aplikasi Find My Device secara refleks. HP Naura sedang aktif, dan lokasinya bukan di rumah. Bukan di kantor, tapi di sebuah hotel di bilangan Sudirman. Aku duduk. Terasa sesak, bagaimana mungkin? Aku mencoba menghubungi Naura. Panggilan pertama tidak diangkat. Kedua, ketiga, tetap tidak. Sampai akhirnya, ia mengangkat. Kenapa, Tara? Aku lagi sibuk banget nih. Suaranya datar. Di mana kamu sekarang? Tanyaku pelan. Di rumah. Kenapa? HP kamu dipegang orang lain? Enggak. Ini aku sendiri kok. Cuma, lagi mandi tadi. Baru lihat notifikasinya sekarang. Aku menatap layar ponselku. Lokasinya masih di hotel. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap foto profil Naura di WhatsApp. Senyumnya begitu cantik. Tapi entah, kenapa malam itu, senyum itu terasa seperti topeng. Tara, kamu masih di situ? Aku menarik napas panjang. Iya, maaf, aku cuman khawatir aja. Khawatir kenapa? Aku baik-baik aja. Aku menghela napas. Nggak apa-apa, istirahat dulu ya. Besok kita ngobrol. Oke, sayang kamu. Aku diam sejenak, lalu menjawab pelan. Iya, aku juga sayang kamu. Tapi hatiku berkata lain. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan arah. Aku mencintainya. Aku yakin aku mencintainya. Tapi aku juga takut. Takut bahwa semua yang kupercaya selama ini hanyalah ilusi.
Dan aku tidak tahu, apakah aku siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terus memandangi langit-langit kamar, berusaha menenangkan pikiran yang bergolak. HP Naura masih aktif di lokasi yang sama, hotel di Bilangan Sudirman. Jam sudah menunjukkan pukul 01.47 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil jaket dan kunci motor. Aku harus tahu kebenarannya sendiri. Jakarta malam hari sepi. Hanya sesekali mobil lewat. Aku sampai di hotel itu sekitar setengah jam kemudian. Aku masuk dengan hati-hati, mencoba tidak membuat keributan. Aku melihat layar resepsionis kosong, hanya lampu meja menyala redup. Aku duduk di lobi, menunggu. 15 menit, 30 menit. Tiba-tiba lift terbuka, dan aku melihatnya. Naura. Dia keluar dari lift. Rambutnya sedikit berantakan. Di belakangnya, Pak Aldo. Jasnya tidak rapi. Dia tertawa pelan, membisikkan sesuatu di telinga Naura. Aku ingin muntah. Mereka berjalan menuju pintu keluar, tanpa menyadari keberadaanku. Aku berdiri perlahan, kaki seperti dipasungi beban. Hatiku hancur. Kamu ketemu dia di sini? Tanyaku dengan suara parau. Mereka berhenti. Kaget. Naura langsung mundur selangkah. Pak Aldo tenang, tapi matanya dingin. Tara, kamu, Naura mulai bicara, tapi aku memotongnya. Jangan bohongi aku lagi, teriasku. Suaraku menggelegar di lobi sepi itu. Pak Aldo maju. Tenang, Tara. Ini bukan apa-apa. Apa maksudmu bukan apa-apa? Istriku ada di hotel bersama bosku jam 2 pagi. Jelas-jelas kalian. Aku tak bisa melanjutkan kata-kata. Itu terlalu sakit untuk diucapkan. Naura akhirnya bicara. Tara, tolong, dengarkan aku dulu. Aku sudah mendengarkanmu berkali-kali. Aku percaya kamu. Tapi ternyata kamu dan dia. Aku menunjuk Pak Aldo, tanganku. Gemetar, dia tersenyum samar. Kamu ini terlalu emosional. Kamu nggak lihat situasi dengan jernih. Aku hampir saja menerjangnya, tapi petugas keamanan hotel datang. Mereka memisahkan kami. Kami sarankan Anda semua pulang. Jangan bikin keributan di sini, kata Satpam. Itu dengan nada tenang, tapi tegas. Naura menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tara, maaf. Aku tidak tahu bagaimana caranya bilang ke kamu. Aku tertawa getir. Bilang apa? Bahwa kamu selingkuh dengannya? Bahwa kamu hamil dengannya? Dia diam. Matanya semakin basah. Dan dalam hitungan detik, duniamu runtuh. Keira itu anak siapa sebenarnya? Naura menunduk. Anak dia, bisiknya. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Bayi mungil yang kupeluk setiap hari, yang kugendong saat menangis, yang kuberi nama Keira. Bukan darah dagingku, aku mundur selangkah, keluar dari hidupku. Sekarang juga, aku lari ke motorku. Aku pulang, aku masuk ke rumah. Keira tertidur pulas di kamarnya. Aku duduk di depan pintu, menangis tanpa suara. Semua yang kulakukan, semua pengorbanan, semua cinta yang kuberikan. Ternyata, untuk orang-orang yang mengkhianatiku. Aku tidak tahu lagi apa artinya menjadi suami. Apa artinya menjadi ayah. Yang ku tahu, malam itu adalah malam terakhir aku percaya pada cinta. Aku tidak bisa tidur semalaman. Keira tertidur pulas di kamarnya, sementara aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga kami yang terpajang rapi di atas meja. Naura tersenyum manis. Keira tertawa kecil di pangkuannya, dan aku juga tersenyum. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti lelucon. Kami bertiga, sebuah keluarga. Tapi ternyata hanya aku yang percaya pada kata itu. Pagi hari, Naura datang ke rumah. Dia tidak mengetuk pintu, hanya berdiri di luar, diam. Aku membuka pintu, dan wajahnya langsung penuh penyesalan. Tara, tolong, dengarkan aku, katanya pelan. Dengerin apa? Pengakuan kedua?
Atau kamu mau bilang ada rahasia lain lagi? Dia menggeleng cepat. Aku nggak mau menyakitimu. Aku cuma ingin jujur. Aku mendengus. Jujur? Setelah berbulan-bulan kau bohong padaku, sekarang kamu mau bicara jujur? Dia menunduk. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku hancurin hidupmu. Tapi Keira, dia butuh ayahnya. Aku terkekeh, tanpa sukacita. Ayah? Aku bukan ayahnya. Aku cuma tempat kalian berlindung. Naura menggigit bibirnya. Kamu tetap ayahnya dalam hati Keira. Kamu yang besarkan dia. Kamu yang kasih sayang. Itu lebih penting dari darah. Aku diam. Kata-katanya menusuk tapi benar. Aku memang mencintai Keira. Meski dia bukan darah dagingku, rasanya sama saja. Tapi bagaimana dengan perasaanku sendiri? Lalu kenapa kamu hamil dengannya? Tanyaku akhirnya. Naura menarik napas panjang. Itu awalnya cuma 1 kali. Kami berdua mabuk saat acara kantor. Aku nyesel banget, Tara. Aku nggak tahu harus ngapain. Saat itu kamu sedang fokus kerja, jarang pulang. Aku merasa kesepian. Dan Pak Aldo, aku menggeleng. Cukup. Aku nggak butuh detail itu. Dia menghela napas. Aku nggak pernah rencanain punya anak dari hubungan itu. Tapi aku hamil. Dan aku takut. Aku mikir, kalau kamu yang jadi ayahnya, mungkin semua akan aman. Aku egois. Maafin aku, Tara. Aku diam lama. Lalu aku berkata pelan. Kamu pikir uang dan jabatan bisa tutupin pengkhianatan? Kamu pikir aku bisa pura-pura semua ini baik-baik aja? Naura tidak menjawab. Aku menatap matanya. Aku cinta kamu, Naura. Tapi sekarang, aku benci juga. Setelah itu, aku menutup pintu. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan kami semakin tegang. Naura tinggal di rumah, tapi kami tidak saling bicara. Keira masih polos, tidak tahu apa-apa. Ia tetap memanggilku papa, dan itu membuat dadaku sesak. Aku mulai curiga tentang hal lain, pekerjaanku. Beberapa transaksi keuangan di divisi saya mulai dipertanyakan oleh audit internal. Bukti-bukti menunjukkan adanya penggelapan dana besar-besaran. Dan nama saya tercantum sebagai orang yang menyetujui transaksi-transaksi tersebut. Padahal, aku yakin sekali, aku tidak pernah menyetujui apapun. Aku pergi ke kantor, menemui Pak Aldo. Apa maksud semua ini? Tanyaku langsung. Dia duduk santai, di kursinya. Apa maksud dari apa? Transaksi ilegal itu. Aku nggak pernah tanda tangan itu. Dia tersenyum dingin. Tapi tanda tanganmu ada di situ, Tara. Mau bilang itu palsu? Silakan saja. Tapi kita lihat siapa yang dipercaya perusahaan. Aku terdiam. Ini adalah jebakan. Dia sudah merancang semuanya. Kenapa kamu lakuin ini? Tanyaku perlahan. Karena kamu sudah terlalu banyak tahu. Kamu juga sudah nggak stabil secara emosi. Nggak pantas jadi manajer lagi. Aku menggigit gigi. Kamu brengsek. Dia menatapku tajam. Kamu juga brengsek kalau lihat istri sendiri tidur dengan orang lain, tapi tetap pura-pura jadi ayah dari anak orang itu. Ucapannya menusuk. Tapi aku tidak mundur. Aku mungkin bukan ayahnya. Tapi aku lebih baik dari kamu. Aku mencintainya. Tapi kamu cuma pembohong dan koruptor. Dia diam sejenak, lalu berkata, besok kamu akan dipanggil HR. Kita lihat siapa yang bakal dipecat. Aku keluar dari ruangannya dengan kepala panas. Aku tahu aku sedang dibuang, dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Di dunia ini, yang tersisa hanya Keira. Anak yang bukan darah dagingku. Tapi, mungkin satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Aku dipecat. Tidak ada proses yang adil. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Hanya surat pemutusan hubungan kerja yang disodorkan ke mejaku pagi itu, dengan tanda tangan Pak Aldo di pojok kanan bawah. HR hanya berkata singkat, maaf Pak, Tara, ini hasil dari investigasi internal. Aku ingin tertawa. Ingin menangis.
Tapi aku tidak melakukan keduanya. Aku hanya mengambil tas dan beberapa barang pribadi, lalu keluar dari kantor yang selama ini menjadi rumah kedua bagiku. Saat sampai di rumah, Naura sudah menunggu. Dia duduk di ruang tamu, memeluk Keira yang sedang tertidur lelap di pangkuannya. "Kamu dipecat?" tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa suara. Dia menghela napas. Aku minta maaf, Tara. Aku mendengus. "Sekarang kamu minta maaf? Setelah semuanya hancur?" Naura menunduk. "Aku nggak pernah mau semua ini terjadi." Aku berjalan ke kamar, lalu menjatuhkan diriku di atas kasur. HP-ku berdering. Ada notifikasi dari rekeningku. Gaji terakhir telah masuk. Cukup untuk beberapa bulan ke depan, tapi aku tahu itu tidak akan cukup untuk hidup di Jakarta. Aku mulai mencari pekerjaan lain. Tapi entah kenapa, semua pintu tertutup. Beberapa kali wawancara, tapi tak ada kabar balasan. Aku curiga nama buruk dari mantan perusahaan masih melekat. Setiap hari terasa lebih berat. Aku jarang keluar rumah. Kadang hanya beli makan siang di warung sebelah. Keira sering rewel karena aku jadi lebih pendiam. Naura juga tidak banyak bicara. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal dalam satu atap. Suatu malam, saat Keira sudah tidur, aku duduk di teras sambil merokok. Naura datang menghampiri. Dia membawa segelas teh hangat. Aku mikir, "Mungkin kita harus pindah," katanya. Aku menoleh. "Maksudmu, kita cari tempat baru, di luar Jakarta. Biar semua bisa dimulai dari awal." Aku tersenyum getir. "Kamu pikir begitu saja semua bisa dihapus? Kamu khianati aku, dia hancurin hidupku, dan sekarang kamu mau pura-pura semua baik-baik aja?" Naura diam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku nggak bilang itu akan mudah, tapi aku cuma mikirin Keira. Dia butuh ayahnya." Aku mendengus. "Aku bukan ayahnya." Naura menatapku. "Kamu tetap ayahnya dalam hati dia. Jangan tinggalkan dia." Aku tidak menjawab. Aku hanya menarik napas panjang dari rokokku, lalu membuangnya perlahan. Beberapa minggu berselang, kondisi fisikku mulai menurun. Sakit kepala, demam ringan, nyeri di dada. Awalnya kupikir hanya stres, tapi ketika aku akhirnya pergi ke dokter, hasilnya membuatku terdiam. "Ada benjolan di paru-parumu. Kita perlu tes lanjutan untuk memastikan apakah ganas atau tidak," kata dokter itu dengan suara tenang. Aku pulang tanpa sepatah kata pun. Di rumah, Naura menyambutku dengan tatapan cemas. "Hasilnya gimana?" Aku duduk di sofa. Lama. Lalu aku berkata pelan, "Belum pasti, tapi dokter bilang, mungkin kanker." Wajah Naura langsung pucat. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Belum bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar ya." Dia duduk di sebelahku. "Kita harus rawat kamu, harus operasi kalau perlu. Kita cari rumah sakit terbaik." Aku tersenyum miris. "Kamu pikir uang dari gaji terakhirmu cukup buat biaya pengobatan kanker?" Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan. "Lagi pula, buat apa? Aku nggak punya alasan kuat untuk hidup." Naura menatapku, sedih. "Kamu punya Keira." Aku diam. Kata-kata itu menusuk. Tapi benar, aku mungkin bukan ayah kandungnya. Tapi aku adalah satu-satunya ayah yang pernah dia kenal. Dan meski hidupku hancur, mungkin aku masih punya tanggung jawab untuk menjaganya sebelum ajal menjemputku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dulu, aku punya jabatan tinggi, gaji besar, istri cantik, rumah nyaman, kehidupan yang banyak orang impikan. Tapi sekarang, aku pengangguran, terkena tuduhan korupsi, sakit-sakitan, dan istriku bukan istriku lagi dalam arti sebenarnya. Naura mencoba memperbaiki keadaan. Dia berusaha menjaga hubungan dengan baik. Tapi setiap kali dia menyentuh tanganku atau memanggilku sayang, aku merasa ingin menarik diri. Bagaimana mungkin cinta itu tetap ada ketika semua kepercayaan sudah hancur? Beberapa minggu setelah pemecatanku, terjadi gempa besar di kantorku lama. Bukan gempa bumi, tapi gempa internal. Penggerebekan oleh KPK. Investigasi korupsi besar-besaran di bank tempat aku dulu
Bekerja. Dan siapa yang ditangkap? Pak Aldo Mahendra Doretta. Berita itu muncul di media. Foto wajah dinginnya menghiasi halaman depan surat kabar. Dia diduga terlibat pencucian uang hingga puluhan miliar rupiah. Bukti transaksi palsu juga ikut terungkap, termasuk transaksi yang dituduhkan padaku. Tapi saat itu, aku sudah tidak peduli lagi. Tara, kamu lihat berita ini? Tanya Naura sore itu, sambil menunjukkan ponselnya. Aku hanya mengangguk pelan. Mereka bilang, mereka bisa lacak bahwa tanda tanganmu dipalsukan, katanya. Kamu bisa ajukan banding. Kamu bisa pulihkan nama baikmu. Aku tersenyum getir. Untuk apa? Aku udah nggak punya karir. Aku juga nggak punya alasan untuk balas dendam. Dia diam. Lalu berkata, setidaknya biar Keira tahu kalau ayahnya bukan penjahat. Aku menoleh pada Keira yang sedang bermain boneka di lantai. Matanya ceria, hatinya masih polos. Aku tidak ingin masa laluku mengotori masa depannya. Aku cuma ingin dia bahagia, bisikku. Gak peduli siapa ayah kandungnya. Yang penting, dia tumbuh dengan kasih sayang. Naura menghela napas panjang. Lalu kamu mau apa sekarang? Aku diam sejenak. Lalu jawabku pelan. Aku pulang ke rumah orang tua. Aku butuh istirahat. Tubuhku semakin buruk. Wajah Naura langsung cemas. Kamu serius? Kamu nggak mau lanjut pengobatan? Aku menggeleng. Aku lelah, Naura. Aku lelah melawan sesuatu yang rasanya sia-sia. Dia menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia benar-benar menangis. Jangan tinggalkan kami. Desisnya. Aku menepuk bahunya pelan. Aku nggak pergi sekarang. Tapi, aku nggak bisa janji apa-apa. Aku pindah ke Wonosobo, tinggal bersama orang tuaku. Mereka menyambutku dengan hangat. Meskipun ibuku langsung menangis begitu melihat kondisiku yang semakin kurus, ayahku hanya berkata, pulang aja nak, di sini kamu aman. Di rumah itulah, aku mulai merenung. Aku ingat semua kenangan dengan Naura. Saat pertama kali bertemu, saat menikah, saat Keira lahir, saat aku masih percaya pada cinta. Aku juga ingat betapa sakitnya diselingkuhi, dikhianati, dijebak, dibuang begitu saja. Tapi entah kenapa rasa marah itu mulai pudar. Bukan karena aku sudah lupa. Tapi karena aku sadar, dendam tidak akan menyembuhkanku. Aku mulai menulis surat untuk Keira. Surat-surat pendek, yang belum kukirim. Isinya tentang bagaimana ia tumbuh, bagaimana ia tertawa, dan betapa aku mencintainya. Meski dia bukan darah dagingku, aku juga merekam video, hanya beberapa detik. Cukup untuk mengatakan bahwa ia adalah alasan terakhirku untuk tetap hidup. Suatu pagi, ibuku datang ke kamarku dengan wajah murung. Ada telepon dari Jakarta, katanya pelan. Naura, dia pergi. Aku mendongak. Maksud mama, ibunya, Keira. Dia meninggalkan rumah. Gak ada jejak. HP mati. Tetangga juga gak tahu kemana. Aku diam. Hatiku kosong. Aku tidak bahagia. Tapi juga tidak sedih. Aku hanya lega. Legalah satu beban, satu rahasia, satu kesedihan. Tapi Keira tetap ada. Dan selama napasku masih ada, aku akan menjaganya. Sebagai ayah. Bukan dalam dokumen resmi, tapi dalam hati. Aku tidak pernah menyangka meninggalkan Jakarta akan membawaku pada ketenangan. Di Wonosobo, udara pagi masih segar. Kabut menyelimuti bukit-bukit yang menjulang tinggi. Ayam jantan berkokok di kejauhan, dan suara angin mengalir pelan melalui celah kayu rumah tua ini. Di sini, hidup terasa lebih lambat, lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Aku duduk di teras rumah setiap pagi, memandangi sawah milik tetangga. Kadang ibuku datang membawakan teh hangat. Ayahku hanya duduk di sebelahku, diam. Kami jarang bicara. Tapi aku tahu dia ada di sana untukku. Tubuhku semakin lemah. Napasku sering tersendat. Nyeri di dada muncul tanpa aba-aba. Aku sudah tidak punya energi untuk banyak hal. Bahkan untuk menangis pun rasanya terlalu melelahkan. Tapi satu hal yang membuatku bertahan, Keira. Naura menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar. Tidak ada surat. Hanya keheningan. Dan karena itu,
Aku memutuskan untuk menjemput Keira dari Jakarta sendiri. Ayah dan ibu awalnya khawatir. "Kamu sakit-sakitan, Nak. Biar kami saja yang ke sana," kata Mama. Tapi aku menggeleng. Aku harus pergi. Dia butuh ayahnya. Aku naik bis malam dari Wonosobo ke Semarang, lalu lanjut kereta ke Jakarta. Perjalanan itu melelahkan. Di setiap stasiun, aku hampir saja pingsan karena sesak napas. Tapi aku bertahan. Saat sampai di rumah kosong tempat Naura tinggal, aku hanya mendapati barang-barang berserakan. Baju, foto, mainan Keira. Semua seperti ditinggalkan begitu saja. Keira diserahkan padaku oleh tetangga yang merawatnya selama beberapa minggu terakhir. Aku memeluknya erat. Dia menangis sejenak, lalu tertidur di pangkuanku saat ku beri susu hangat. "Ayah bau obat," katanya dengan suara polos saat bangun. Aku tersenyum. "Iya, ayah lagi sakit." "Terus ayah nggak boleh mati ya?" ujarnya sambil memegang pipiku. Hatiku hancur, tapi di saat yang sama, hangat. Kembali ke Wonosobo bersama Keira adalah tantangan baru. Dia rewel di perjalanan, muntah di kereta, menangis karena kangen ibu. Tapi perlahan, ia mulai terbiasa. Rumah neneknya besar, ada halaman luas, ada ayam, ada kolam ikan. Dia senang. Aku, tubuhku semakin buruk. Tapi hatiku sedikit demi sedikit pulih. Aku belajar untuk memaafkan. Bukan untuk Naura, bukan untuk Pak Aldo, tapi untuk diriku sendiri. Aku duduk di kursi goyang sambil membacakan cerita untuk Kira. Aku ajarkan dia menyanyi, menggambar, bermain bola kecil di halaman. Aku ingin ia tumbuh dengan kenangan baik, bukan tentang pengkhianatan atau kesedihan. Suatu sore, aku menulis surat untuk Naura. Surat yang tidak pernah kukirim. "Aku tidak marahi kamu lagi. Aku lelah membenci. Aku hanya ingin Keira bahagia. Jika suatu hari nanti kamu ingin bertemu dengannya, lakukan dengan cara yang benar. Jangan bikin dia bingung. Jangan bikin dia sedih." Lalu aku menulis satu surat lagi. Untuk Pak Aldo. Yang kutitipkan pada penjaga lapas saat ku dengar ia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Saya tidak dendam. Saya cuma ingin Anda tahu. Saya lebih jadi ayah untuk Keira daripada Anda. Itu cukup untuk saya. Aku tidak tahu apakah mereka akan membacanya. Tapi menulis surat itu membuatku lega. Entah bagaimana, rasa sakit itu masih ada. Tapi aku tidak lagi mencoba melawan. Aku menerimanya sebagai bagian dari hidupku. Dan dalam penerimaan itu, aku menemukan ketenangan. Aku tidak tahu kapan tepatnya ajal akan menjemput, tapi aku bisa merasakan tubuhku semakin lemah setiap hari. Dokter bilang, penyakitku sudah stadium akhir, kanker paru-paru, sudah menyebar ke bagian lain. Operasi tidak akan banyak membantu. Yang tersisa hanya waktu. Aku tidak takut mati. Yang membuatku sedih hanyalah satu hal. Keira. Aku ingin ia tumbuh dengan baik. Aku ingin ia mengingatku sebagai ayah yang selalu ada untuknya. Bukan hanya dalam foto atau video, tapi juga dalam hatinya. Setiap pagi aku masih duduk di teras rumah. Keira biasanya bermain di halaman sambil memetik bunga. Kadang dia datang dan menyodorkan bunga itu padaku. "Ayah suka warna ini?" tanyanya polos. Aku tersenyum. "Iya, ayah suka semua yang dari kamu." Dia tertawa kecil, hatiku hangat. Ayah dan ibu terus merawatku dengan penuh kasih. Mereka tidak pernah menangis di depanku. Tapi malam hari, aku sering mendengar Mama menangis pelan di ruang tengah. Ayah mencoba menenangkannya. "Jangan khawatirin aku," kataku. Suatu sore saat mereka membawakan bubur hangat. "Aku udah siap," Mama menangis. Ayah hanya menggenggam tanganku erat. Beberapa minggu sebelum ajalku, aku mulai merekam video untuk Keira. Hanya beberapa detik tiap kali aku punya energi. Dalam video itu, aku tersenyum, bicara tentang cinta, tentang kehidupan, tentang harapan. Aku juga menulis surat-surat pendek untuknya. Surat pertama berisi nasihat hidup. Surat kedua berisi kenangan-kenangan kami. Surat ketiga
Tentang siapa diriku, meski bukan ayah kandungnya. Aku titipkan semuanya pada ibuku. Kamu simpen dulu. Kasih ke Keira kalau dia sudah besar. Kalau dia bertanya tentang ayahnya. Mama mengangguk sambil menahan air matanya. Kamu orang baik, nak, katanya pelan. Kamu lebih jadi ayah daripada siapapun. Aku tersenyum. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Hari terakhirku tiba tanpa aba-aba. Aku bangun, seperti biasa. Udara pagi dingin. Kabut menyelimuti sawah-sawah di luar. Aku duduk di kursi goyang, memandangi langit pagi. Merasa damai. Kira datang sambil membawa boneka kesayangannya. Dia duduk di pangkuanku. Ayah mau cerita dong, pintanya. Aku tersenyum. Nanti ya. Nanti ayah cerita lagi. Dia mengangguk, lalu tidur di pelukanku. Aku tidak tahu kapan napasku berhenti. Aku hanya merasa tubuhku semakin ringan. Rasa sakit menghilang, dan dunia menjadi gelap. Tapi entah mengapa, rasanya seperti pulang. Keesokan harinya Naura muncul. Tidak ada penjelasan pasti dari mana ia datang. Ia hanya muncul di depan rumah, dengan wajah penuh penyesalan. Ia melihat peti matiku. Melihat Keira menangis sambil memeluk bonekanya. Dia tidak berani masuk. Hanya berdiri di balik pagar, menangis diam. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar menyesal. Aku juga tidak peduli. Aku sudah melepaskan segalanya, termasuk dendam terhadapnya. Di hari pemakamanku, langit Wonosobo mendung. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang seolah memberi salam perpisahan. Kira memegang tangan neneknya erat. Dia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi ia tahu, ayahnya tidak akan pulang lagi. Aku tidak tahu apakah ia akan ingat wajahku. Apakah ia akan ingat suaraku. Tapi aku percaya, kasih sayang yang kutanam selama ini akan tetap hidup dalam hatinya. Dan meskipun aku bukan ayah kandungnya, aku adalah ayah yang mencintainya sampai akhir. Sebagai manusia. Sebagai keluarga. Sebagai cinta yang tidak pernah punah.